warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Syariah, kembali lagi di podcast Keuangan Syariah Pilihan Cerdas. Kali ini kita akan membahas mengenai produk penghimpunan dana di Bank Syariah. Pada episode kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Mas Adit Bagusisilo sebagai pakar keuangan syariah, dan juga ada Miss Rakima Bungan-Moten dari Filipina. Okay, nice to meet you guys. Nice to meet you. Okay. Sebelum kita memasuki pembahasan, mari kita dengarkan dulu perkenalan singkat dari Mas Adit dan juga Miss Rakima. Okay. Dimulai dari Mas Adit, silakan. Halo Sobat Syariah, perkenalkan nama saya Adit Bagusisilo. Saya berasal dari Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Saya sebagai narasumber dari podcast kali ini, dan saya sudah menggeluti dunia perbankan syariah semenjak menjadi mahasiswa UNSE Bersyah dari Cirebon. Dan saya masuk jurusan perbankan syariah, khususnya di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Okay, Miss Rakima, please introduce yourself. Halo sahabat syariah, perkenalkan nama saya Rakima Bungan-Moten, saya dari Filipina. And I'm currently studying here at UNSE Bersyah Nurjati Cirebon, pursuing a program of Perbankan Syariah in the Faculty of Economic and Business Islam, and I'm currently entering semester. Okay, we'll begin. Mas Adit, kita langsung saja dari giro. Banyak yang mengira giro hanya ada di bank konvensional. Apa itu giro syariah dan apa prinsipnya nih Mas Adit? Nah, tentu giro syariah adalah produk simpanan yang memungkinkan penarikan itu kapan saja, baik dengan cek by lead atau juga cek card. Giro syariah menggunakan akad wadiah damana, di mana nasabah menitipkan uang ke bank, lalu bank menjamin uang tersebut aman. Biasanya tuh si nasabah dapat bonus dari titipan tersebut, tapi sistemnya sukarela, tidak menjanjikan di muka pintu. Okay, baik. Miss Rakima, what's your take on the Syariah Giro? It sounds similar to checking account, but with different principle. For me, yes, it's kind of like a checking account, but the difference is it's built on trust and security, not interest. So it's really about safe and easy transaction. Okay. Baik, sekarang mari kita bahas mengenai tabungan syariah. Ini paling populer di antara giro dan juga deposito. Apa sih bedanya dengan giro nih Mas Adit? Tabungan syariah juga bisa menggunakan prinsip wadiah atau mudharabah. Nah, kalau menggunakan wadiah konsepnya tuh seperti giro, bisa ditarik kapan saja, cocok untuk kebutuhan sehari-hari, soalnya dananya fleksibel. Nah, tabungan mudharabah ini berbeda akadnya, soalnya bagi hasil. Gitu. Nasabah sebagai pemilik modal dan si bank sebagai pengelola modal. Berbagai keuntungan dari investasi dana tersebut, imbasnya tidak tetap, tergantung kinerja investasi tersebut. Okay. I will ask to Miss Raki. Mudharabah saving account seems like unique hybrid between saving and investing. What are your thoughts? I like it because your savings don't just sit there; they're actually put to work. And since the return depends performance, it feels more like a real partnership with a bank. Okay. Last but not least, deposito syariah. Produk ini biasanya untuk jangka waktu tertentu. Bagaimana kerjanya di bank syariah, Mas Adit? Deposito syariah menggunakan akad mudharabah, mutlakoh.
itu nama akadnya. Nasabah menyerahkan dana untuk diinvestasikan ke bank gitu. Diinvestasikan oleh bank dalam waktu itu biasanya tuh 1 sampai 12 bulan. Keuntungan dari investasi itu dibagi antara kedua belah pihak, tergantung nisbah yang sudah disepakati dari awal. Semakin lama jangka waktu nisbahnya gitu, maka bagi hasilnya semakin besar. Miss Rakima, what's your impression of the Syariah deposit? So it's basically a long-term partnership. You give your funds to the bank, and they invest, and you share the profits. No need return, but that's what makes it more fair and transparent. Oke. Nah, jadi sudah sangat jelas. Giro untuk transaksi, tabungan untuk fleksibilitas harian, dan deposito untuk investasi jangka panjang. Terima kasih kepada Mas Adit, and thank you for Miss Rakima atas penjelasannya. Oke Sobat Syariah, semoga episode podcast kali ini bisa menambah pengetahuan dan juga wawasan kita mengenai produk penghimpunan dana di Bank Syariah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan lainnya bersama podcast Keuangan Syariah Pilihan Cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.